Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat yang kita masing-masing butuhkan dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita memasuki hari pertama dalam bulan Juni. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah 1 dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Santo Justinus adalah seorang martir yang sejati. Ia banyak menghasilkan karya tulis yang bertujuan untuk mempertahankan kebenaran iman Katolik. Betapapun usaha pembelaannya ini kerap menemui hambatan karena dicobai oleh berbagai pihak. Sedikit pun ia tidak menyerah. Ia tetap mengabdikan dirinya tanpa takut karena ia yakin bahwa Allah tidak mungkin membiarkannya berjuang seorang diri. Maka mari kita berjuang untuk memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Santo Justinus Martir. Dalam bacaan Injil hari ini pun kita diajak untuk merenungkan tentang hak dan kewajiban kita. Orang-orang mau mencoba Yesus. Lalu Yesus meminta sekeping uang dinar dan bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Kita diajak untuk bertanggung jawab. Kalau kita hidup sebagai warga negara yang baik, kita juga punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk mengabdikan diri kita sebagai warga negara yang baik. Ada aturan yang jelas sebagai seorang warga negara. Kita harus mengikuti segala aturan-aturan yang ada. Maka, kewajiban kita sebagai warga negara adalah memberikan yang terbaik, melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Lalu Yesus juga menekankan sebagai orang beriman, sebagai orang yang beragama, kita juga patut memberikan kepada Allah apa yang harus kita berikan kepada Allah. Yang harus kita berikan kepada Allah adalah kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk memberikan semua yang terbaik kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah sudah memberikan kita segala sesuatu.
maka kita juga harus memberikan hidup kita kepada Allah. Kita harus bersyukur selalu akan rahmat kehidupan yang kita terima dari Allah Bapa kita dalam kerajaan surga. Maka jangan pernah lupa untuk berdoa, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, khususnya 10 perintah Allah yang telah kita terima dalam kehidupan kita sejak kita dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, lebih dalam lagi, kita semua diberi hak dan tanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap pendidikan anak-anaknya. Maka, sesibuk apapun orang tua juga harus memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu tanggung jawab sebagai orang tua bagi anaknya. Maka dalam gereja Katolik ada 3 tujuan perkawinan yang harus diketahui oleh pasangan sebelum mereka menikah. Yang pertama adalah kebahagiaan suami istri. Tanggung jawab suami istri adalah saling membahagiakan satu sama lain. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga adalah pendidikan keturunan. Jadi tidak sekedar menghadirkan anak, tapi juga berjuang untuk mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik. Tanggung jawab seorang anak adalah belajar dan juga menghormati orang tuanya demi masa depan yang jauh lebih baik. Maka mari Bapak Ibu, kita semua mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Maka kita juga diajak untuk bertanggung jawab terhadap segala tugas dan kepercayaan yang diserahkan kepada kita. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, kembali kita memuliakan Allah Bapa kita di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan dan merenungkannya, kita berjuang untuk kembali kepada diri kita masing-masing dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Sebagai warga negara yang baik, apa yang harus kita buat terhadap negara kita? Sebagai orang yang beragama, yang beriman, apa yang harus kita berikan kepada Allah? Maka mari kita siapkan hati kita, kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas begitu banyak rahmat dan berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Semoga seturut teladan Santo Justinus martirmu, kami selalu bersyukur atas segala rahmat yang kami terima. Bantulah kami Tuhan, agar dalam situasi apapun, kami selalu bersyukur akan rahmat-rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.